Baik teman-teman, di sini kami terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai momen gaya. Nah, di sini ada dua benda yang akan saya letakkan di kedua tangan saya. Benda tersebut akan dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama adalah berat gaya, yang kedua adalah jarak benda dengan titik tumpu yaitu saya sendiri, dan yang ketiga adalah titik tumpu. Nah, di mana gaya dari tersebut dikatakan sebagai torsi. Pada toples ini dikatakan sebagai torsi pertama, dan botol minum ini merupakan torsi kedua, di mana momen gayanya akan naik turun, di mana torsi pertama termasuk torsi yang dikatakan momen gaya positif, dan torsi kedua disebut dengan momen gaya negatif, di mana arahnya mengikuti arah jarum jam. Nah, dari kedua gaya tersebut, maka kita dapat melihat ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu F atau gaya yang diberikan, dan D adalah jarak benda ke titik tumpu. Halo teman-teman, kita tidak lazim bukan dengan permainan jungkat-jungkit di taman bermain ataupun di taman kanak-kanak. Kita sering menemukan permainan jungkat-jungkit ini. Dari permainan jungkat-jungkit ini adalah salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari dalam penghitungan bilangan fisis pada benda-benda yang memiliki keseimbangan antara beban yang satu dengan beban yang lainnya, ataupun sering juga kita ketahui dengan momen gaya. Nah, teman-teman, perhatikan simulasi berikut. Simulasi jungkat-jungkit dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat anak pertama menduduki jungkat-jungkit dengan berat 30 meter dengan anak kedua yang memiliki berat sama yaitu 30 meter dengan jarak yang sama dengan anak pertama dan anak kedua. Lalu kita lihat pada hasil jungkat-jungkit tersebut, anak pertama dan anak kedua dalam keadaan setimbang, di mana jaraknya memiliki 1,5 antara anak pertama dengan titik tumpu dan 1,5 untuk anak kedua dan titik tumpu, berat dengan sama dan jarak yang sama, sehingga anak pertama dan anak kedua dalam keadaan setimbang, di mana anak pertama bisa dikatakan anak pertama sama dengan anak kedua, dan dari sini dapat kita katakan bahwa D1 sama dengan D2, di mana jarak antara anak pertama sama dengan jarak anak kedua. Nah, dari video tersebut maka kita dapat melihat bahwa jungkat-jungkit termasuk ke dalam pesawat sederhana. Teman-teman, ketika berbicara tentang pesawat sederhana, pasti yang ada dalam pikiran teman-teman atau yang ada dalam pikiran teman-teman merupakan kapal terbang atau pesawat terbang dan kapal-kapalan yang kita buat dari kertas. Namun pesawat sederhana adalah suatu hal yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan usahanya yang banyak kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, gunting, jungkat-jungkit, roda berporos, dan lain-lain. Macam-macamnya seperti ini. Ada pesawat sederhana yaitu katrol. Yang pertama, yang kedua adalah roda berporos, yang ketiga merupakan bidang miring, dan yang keempat adalah pengungkit. Nah, jenis ini akan kita pelajari ke video selanjutnya. Baik teman-teman, untuk pengungkit itu ada 3 golongan. Yang golongan pertama merupakan pengungkit yang titik tumpunya ini berada di antara titik beban dan titik kuasa. Dan golongan kedua itu pengungkit yang letak titik bebannya itu di antara titik kuasa dengan titik tumpu. Sedangkan untuk golongan ketiga adalah pengungkit yang titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpunya. Untuk pengungkit golongan pertama yaitu di mana titik tumpunya berada
berada di antara titik beban dan titik kuasa itu yang ada contohnya dalam lingkungan kita atau rumah, yaitu gunting. Gunting merupakan di mana titik tumpu berada di tengah sini dan beban di ujung sini serta titik kuasa berada di sini, di mana ketika kita melakukan sesuatu atau usaha itu dapat mempermudah oleh kuasanya itu sendiri. Nah, lanjut untuk golongan kedua atau di mana titik bebannya itu berada di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya adalah pembuka botol, di mana kuasanya berada di sini, titik tumpunya ada di sini, bebannya ada di sini, bebannya ada di sini dan titik tumpunya berada di ujung ini. Jadi ketika kita membuka botol atau melakukan usaha itu akan terlihat lebih mudah. Nah, seperti gambar yang berada di atas. Terus kemudian pengungkit golongan ketiga yang banyak kita ketemui di lingkungan rumah atau lingkungan sehari-hari, di mana ada kuasanya yang berada di tengah, yaitu staples atau hektar. Nah, di mana kuasanya berada di sini, titik tumpu berada di sudut belakang, dan bebannya berada di depan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu terlihat lebih mudah, seperti mana gambar yang berada di atas. Untuk menghitung keuntungan mekanis dari pengungkit, kita ingat dulu rumus FB per FK. Namun sedikit berbeda pada pengungkit, di mana kita harus mengenal dua istilah baru, yaitu LB atau panjang lengan dari beban, dan LK dengan panjang lengan kuasa. Nah, dua istilah baru ini kita gambarkan ilustrasinya seperti ini. Kita ambil pada pengungkit golongan pertama, di mana kuasanya berada di tengah, titik tumpunya berada di tengah, kemudian beban kita berikan gambar beban pada gambar tersebut, itu termasuk FB-nya. Nah, dari sini bagaimana cara kita menghitung LB? Kita dapat menghitung LB dengan cara kita menghitung dari titik tumpu menuju ke FB itu merupakan LB atau panjang lengan dari beban tersebut. Nah, untuk dari titik sebelah sini atau arah yang berlawanan itu adalah FK-nya, di mana kita akan menghitung LK hampir sama dengan LB, di mana titik tumpunya itu kita hitung menuju ke FK. Nah, itu adalah LK atau panjang lengan kuasanya. Nah, untuk menghitung keuntungan mekanik, kita dapat menggunakan rumus FB per FK atau LB per LK. Nah, atau juga dengan rumus FK dikali LK atau FB sama dengan FB dikali LB. Jadi kita memiliki 3 rumus dalam keuntungan mekanik pengungkit, yaitu yang pertama FB per RK atau sama dengan atau LB per LK, ataupun bisa menggabungkan kedua rumus tersebut, yaitu dengan hasil FK dikali LK sama dengan FB dikali LB. Selanjutnya yaitu katrol. Katrol adalah sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada 3 jenis katrol. Yang pertama katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Pertama, katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Katrol tetap berfungsi merubah arah gaya, contohnya pada katrol sumur timba dan tiang bendera. Pada katrol tetap, besar lengan kuasa sama dengan besar lengan beban. Maka, keuntungan mekanis sama dengan lengan kuasa per lengan beban, sama dengan W per F sama dengan 1. Maka, keuntungan mekanis pada katrol tetap adalah 1. Karena besar lengan kuasanya sama dengan lengan bebannya. Kedua, katrol bergerak merupakan katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan.
katrol ini berfungsi melipatkan gaya. Contohnya yaitu katrol untuk mengangkat peti kemas. Pada katrol bergerak, lengan kuasanya 2 kali dari lengan beban. Pada garis yang berwarna hijau adalah lengan beban, sedangkan pada garis yang berwarna merah adalah lengan kuasa. Maka lengan kuasanya itu 2 kali lengan beban, sehingga keuntungan mekanis pada katrol bergerak adalah 2. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Contohnya katrol pada alat pengangkat mobil pada mobil derek. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Keuntungan mekanis sama dengan N atau jumlah tali. Jumlah talinya kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Jika arah kuasanya ke atas, maka keuntungan mekanisnya itu sama dengan jumlah tali ditambah dengan 1. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk membuat katrol majemuk dari bahan-bahan bekas yang ada di rumah kita. Nah, adapun bahan dan alat yang digunakan pada percobaan ini, pertama itu adalah tali. Di sini ada 2 jenis tali. Yang kedua itu adalah besi, di mana di dalam besi ini terdapat jus atau pipet dan gabus. Mana gabusnya di sini kita bentuk melingkar sesuai dengan ukuran besi. Begitupun dengan katrol yang kedua kita lakukan hal yang sama. Nah, adapun W atau beratnya kita memakai botol bekas UC. Selanjutnya adalah pisau untuk memotong tali dan kardus yang digunakan. Kemudian rangkailah bahan dan alat yang digunakan. Katrol termasuk salah satu jenis pesawat sederhana selain tuas dan bidang miring. Prinsip kerja katrol adalah menarik dan mengangkat suatu benda dengan roda atau poros sehingga bisa terasa lebih ringan dan mudah diangkat. Jadi, katrol majemuk adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak, di mana di sini katrol ini memiliki titik tumpu lebih dari 1. Tergantung dari banyaknya titik poros katrol bergerak. Nah, untuk menghitung keuntungan mekanik, kita harus tahu yang mana di sini termasuk FB dan FK. Jadi, FB ini adalah beban di mana arahnya itu selalu ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Nah, selanjutnya adalah FK. Jadi, FK ini adalah tali di mana untuk menarik beban tersebut atau gaya kuasa. Nah, untuk menghitung keuntungan mekanis, kita hanya perlu menghitung tali yang menopang beban. Bisa kita lihat pada saat tali tersebut kita tarik, ada 2 tali yang menopang si beban ini. Nah, itu adalah tali pertama dan tali kedua. Dan yang saya tarik itu tidak termasuk ke dalam tali yang menopang beban. Maka dapat disimpulkan bahwa keuntungan mekanik dari katrol majemuk ini adalah 2. Nah, itu adalah contoh dari gambar pertama. Lalu gambar kedua kita bisa mengetahui keuntungan mekanisnya itu adalah 3, di mana jumlah tali untuk menopang benda ada 3. 1, 2, 3. Kita bisa lihat pada gambar yang tertera. Yang gambar ketiga ada 2 tali yang menopang benda, berat benda, sama seperti pada gambar yang pertama. Selanjutnya adalah bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang terdiri dari bidang datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi dari ujung lain. Bidang miring berfungsi untuk memperkecil gaya kuasa saat memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi. Besaran-besaran pada bidang miring antara lain, panjang bidang miring dilambangkan S,
tinggi bidang miring H, berat beban sama dengan W, dan gaya kuasa sama dengan F. Secara sistematis, persamaan bidang miring dapat dituliskan dengan rumus W dikali H sama dengan F dikali S. Keuntungan mekanis bidang miring dapat dicari dengan rumus Km sama dengan S per H atau W per F. F sama dengan W dikali H per S. Berikut ini adalah contoh soal. Sebuah benda akan dinaikkan ke atas mobil dengan menggunakan bidang miring yang panjangnya 6 meter dan tingginya 1 meter. Berapakah gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut dan berapa keuntungan mekanisnya? Diketahui, W sama dengan 1200 N, S sama dengan 6 meter, dan H sama dengan 1 meter. Untuk menghitung gaya kuasa, F sama dengan W dikali H, F sama dengan 200 Newton. Untuk menghitung keuntungan mekanis, Km sama dengan S per H, 6 dibagi 1, keuntungan mekanisnya sama dengan 6.